Indonesia kaya sekali dengan ragam kulinernya. Hari ini kita akan sharing beberapa tipe olahan ayam Nusantara. Jadi rasanya itu beda dari yang lain. Namun kebanyakannya kita memilih tempat di Aceh. Saksikan terus sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Jam 8 sampai jam warung baru ini sampai jam 10 malam. Warung Aditya Jaya Ayam Pramugari, Blang Bintang, Aceh Besar, yang merupakan salah satu warung ayam goreng terlaris di Aceh. Pakai ikan pramugari ayam Mbak. Karena paha ni panjang-panjang. Panjang-panjang paha ni. Pramugari hana yang pendek paha. Berat pramugari hana lebih 70 kilo. Berat pramugari sampai 70 kilo, pesawat enggak bisa terbang lagi. Tempat pramugari dan ayam pramugari harus suci ayam ni. Sekarang sudah ada warung barunya yang kapasitasnya lebih banyak, yang berlokasi tepat di depan warung yang lama. Bui garam dengan kunyit dengan air kelapa sama jeruk nipis. Yang udah simple. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana proses penggorengan ayam pramugarinya. Kurang 5 atau 6 ni. Ini dia ada gasnya. Itu mana gas tu? Ini mana? Ana ada lewat ni. Ada di rumah ni. Saya tu kurang 1 kilo atau 50 kilo. Kami dijual di depan kuali. Tuan kami yang gitu. Di samping ayam pramugari, ada udang pramugarinya juga.
Masya Allah, rumah makan ayam pramugari Aditya Jaya Blang Bintang. Warung makan spesialis ayam goreng ini. Ayam goreng yang paling laris di Banda Aceh. Tempatnya di sini. Ini luar biasa. Ayam goreng pramugari. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman pasti sudah tahu salah satu ayam goreng khas Aceh. Ayam yang digoreng dengan daun kari, ada cabai hijaunya, ada daun pandannya juga, serai, dan bawang juga. Langsung saja kita lihat kenapa disebut ayam pramugari. Karena ayamnya telah disortir, hanya ayam yang jangkung saja yang menjadi pilihan. Ini benar-benar melewati proses seleksi yang ketat. Ayam kampung yang kakinya panjang-panjang. Langsung kita coba. Bismillah. Serius. Kalau teman-teman sudah coba ayam goreng ini, rasanya pasti beda. Juicy, rasa manis, asin, dan gurihnya pas sekali. Ini suasana masih pagi. Kalau siang hari, tempat ini selalu penuh. Luar biasa. Dan rahasianya juga, ayam ini sebelumnya sudah digoreng setengah matang, kemudian diberikan beberapa bumbu. Tidak banyak bumbunya, hanya kunyit, garam, bawang putih, dan rahasianya ada di air kelapa. Ayam ini sudah direndam dengan air kelapa. Dalam satu porsi ada 4 piece, 4 potong. Satu potong ini harganya 15.000. Satu porsi segini 60.000 rupiah. Jadi satu porsi ini seekor ayam yang dibelah 4. Luar biasa. Dan biasanya orang di sini makannya dengan sambal cocolan kecap. Ada cabai rawit yang sudah digiling dan ada irisan bawangnya yang ditambahkan dengan kecap manis. Kemudian peras jeruk nipis. Paha ayam kita lihat. Insyaallah kita cocol dengan kecapnya. Luar biasa sekali. Dan pengunjung di sini pastinya memakan ayam ini dengan nasi putih. Kita santap dengan nasi putih. Kita cocok sambalnya. Bismillah. Nikmat luar biasa. Kita habiskan satu ayam sampai bersih, yang tersisa hanya tulangnya. Ini ada bagian dadanya. Ayamnya tidak terlalu besar. Dagingnya dapat, ayam masih muda, dagingnya juicy. Coba lagi. Luar biasa. Bismillah. Kita masih putih sedikit. Dan ini juga yang mantapnya di sini, daun kari yang digoreng rasanya crispy, bisa langsung dimakan. Daun pandannya juga. Saya suka juga memadukan ayam dengan daun karinya. Kita cocol sedikit bawang, cabai, kemudian kita tambahkan daun kari. Sensasi seperti ini luar biasa. Bismillah. Di sini ada ayam gulainya juga. Ayam pramugari yang dimasak gulai. Ada 2 potong ayam. Satu porsi seperti ini 30.000 rupiah. Satu ayamnya 15.000. Ukuran ayam seperti ini 15.000 guys. Kalau kita mau tambahkan kuahnya untuk nasi, mantap juga. Kemudian ada si rebuh juga, daging rebus khas Aceh, satu porsi 30.000. Dan tadi kita lihat ada kari kambingnya juga, tapi belum masak, nggak masalah. Dan favorit di sini juga, ini bahasa Acehnya udeng wat. Luar biasa. Satu piece seperti ini 15.000 rupiah. Dalam satu porsi ada 4 udang juga, yang cara penggorengannya mirip seperti ayam. Kepala udang, mantap juga dicocol dengan cocolan yang tadi. Kepala udang, bismillah.
Penggorengan udangnya sangat bagus, bisa kita kunyah dengan sangat mudah, dan saat kita telan tidak lengket di kerongkongan, luar biasa sekali. Tapi kita masih mendapatkan daging udang yang masih juicy. Daging udangnya lembut, tapi kulit-kulitnya enak kita kunyah, luar biasa sekali ini. Coba lagi udangnya. Kalau teman-teman tidak suka kulitnya, bisa dibuka juga. Kita makan dengan nasi, udang plus nasi. Bismillah. Ayamnya mantap, udangnya mantap. Rumah makan Aditya Jaya ini merupakan salah satu rekomendasi saya jika teman-teman berkunjung ke Banda Aceh. Dijamin mantap, luar biasa. Saat siang hari adalah waktu puncak yang dimana pengunjungnya selalu ramai setiap harinya. Jam 8 sampai jam yang baru ini sampai jam 10 malam. Kan dulu kan kecil di bandara dulu, pas bandara yang besar udah warung menanjak lagi, tambah banyak orang asing masuk rumah, warung tambah terus ayamnya. Dulu kan ayamnya nggak digoreng gini, nggak disimpan di lemari rak aja. Sekarang pas datang tamu kita bawa yang panas-panas saja. Ayamnya nggak tentu, kadang-kadang banyak ayam nggak cukup, kadang-kadang sampai 300-400 ekor satu hari. Pelihara sendiri ada, yang orang masukkan dari Birun, dari Kerungaya, dari sekitarnya ayam lah. Kambing 2 ekor. Karyawan kita udah berapa orang? 30 sama yang bersih ayam 34 orang semua. Omsetnya kadang-kadang sampai 40 sampai 50 juta. Itu rata-rata? Ya. Kalau hari Sabtu Minggu? Yang menanjak tinggi lagi. Waduh. Ada 2 warung. Tendangan warga Covid itu pertama tendangan, tamu luar nggak ada. Untuk Covid lah. Setelah Covid ada tantangan Pak? Enggak. Alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah lancar. Lebih waktu ada tol ini lagi cepat lagi. Dulu kan agak ada tol di Aceh. Sekarang walau udah ada tol ini udah banyak nih yang makan lagi. Dari orang Janto, orang-orang cepat. Ya, udah dekat ya? Udah dekat. Dulu Janto 2 jam udah pergi, sekarang 15 menit. Dekat ya? Keuntungan kita juga untuk warung-warung yang dekat bandara ini. Orang penumpang pesawat enak, kami jualan enak juga. Dan tepat di depan warung ayam pramugari yang baru, ada warung lamanya yang tidak kalah ramai juga.
Kami dari Bekasi, makanan khas Aceh. Enak, mantap. Selamat datang ayam pramugari. Hai kami buka. Assalamualaikum teman-teman. Cerita singkat kita hari ini tentang dua orang sahabat, yaitu Cik dan Baka, yang sudah hampir 40 tahun membuka usaha ayam gulai di Cotgoh Montasi, Aceh Besar. Tahu menjadi, tahu mati. Nyata tu dah dia macam ni tiga. Menghanim pun. Untuk hari ini, ada 7 ekor ayam kampung untuk sekali masak. 7 buah. Kurang mana? Hari ya bang. Siap diubah, siap dipayang. Diubah je. Ya dabuh je, buh. Maknya hanya ada buh ni, bergaju hanya ada buh. Kan ada bang. Kenapa jauh? Jauh nama ada. Ada, bergaju. Dah ni dawai je kan bukan enggak buah. Tadi ya. Ini ada gundung. Ini ada aja. Ada gundung lebih ke ada. Ada dulu dia mana pun dia cek dengan. Mana ada tu? Hanam bumi tu. Pun dia cek mana cek normal je. Ha ni cek. Madu. Tahu, bunyi dia.
Memenuh baru payah pudi ujung. Payah lekang. Menino dia bungku. Gigi yang pegang. Jadi hanapannya ni mana? Hana tente dah wino pada wino di lama kopi no agak hek tu. Kurang-kurang ni memang tu bo, kalau 60 mana tu dah. Nak urung lebih pada yo. Kemudian ada agak kan je. Yang nyawa kadang-kadang tu tertu ni nu handi. Dan siaplah proses masak ayam gulainya. Di warung ini hanya ada 2 menu saja, yaitu gulai ayam kampung dan gulai telur rebus. Harga untuk ayam gulainya Rp15.000. Ada mengadek. Sedangkan telur gulai hanya Rp10.000 saja. Dan warung ini buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi hingga waktu zuhur. Kita akan melihat salah satu outlet ayam goreng terlaris di seputaran Banda Aceh. Hanya dalam waktu 6 jam, lebih dari 600 potong ayam goreng terjual. Dan kita akan melihat sedikit bagaimana cara pembuatannya. Nah, nyo hayang ada bang. Cara apa ada ulah bang, baik kata angka kerak ada dalam bang, tak kata dah buang dah. Tepung yang telah digunakan untuk mengaduk ayam goreng sebelumnya masih bisa dipakai untuk ayam goreng selanjutnya, yaitu dengan mengaduknya.
karena terdapat kerak ataupun gumpalan dari sisa bumbu ayamnya. Potongan lebla. Kalau biasa berarti sekitar 60 potong. Endra nang i telur lambang jo endra lambang ibu mano roda yan jaga bang Bluetooth device is ready to pair. Sekitar 20 menit, Pak. Sekali goreng biasanya untuk 60 potong ayam goreng. Dalam sehari ada sekitar 10 hingga 12 kali penggorengan. Dan sekali proses penggorengan membutuhkan waktu sekitar 20 menit.
Menyakiti perasaanmu, maafkan aku. Ada satu Pak, satu ah. Malam pun tiba, dan pelanggan ayam goreng ini jauh lebih ramai pada saat malam hari. Warung nasi Bu Imas di Jalan Balong Gede, Bandung. Rumah makan Sunda legend yang sudah berdiri sejak tahun 80-an.
Masya Allah, karedok inca. Ini pedasnya minta ampun. Pedasnya juga luar biasa. Sangat lembut. Merintis tuh dari tahun 80 ya. Kebetulan saya generasi kedua. Kalau generasi pertama tuh orang tua saya. Cuman beliau udah bukan pensiun sih. Lebih mengurus ke finance-nya gitu. Itu awalan jualan tuh kita di pelataran Balong Gede. Pakai gerobak. Era 80-an. Insya Allah sih kita tuh mengolah makanan tuh nggak nyetok gitu ya. Tiap hari baru, seger, bahan-bahannya higienis, bisa dipertanggungjawabkan lah. Jadi insya Allah halalan thayyiban. Dan yang menjadi menu bestseller di sini tentu saja ayam bakarnya. Paha, dada, sayap, ini yang bak kering, 1 ekor bagi 4. Paling ayam bakar ayam goreng sama gepuk. Selain dari sambal ya, emang sambal tuh favoritnya para yang makan pasti ngeburunya sambal ya. Gratis sambal mainan kuatnya juga.
Cuma 4 gerai, nomor 93, nomor 48, 38, sama 67. Kebetulan kita ke cabang nggak di mana-mana sih, cuman sekitaran Balong Gede, karena emang tawaran sih udah dari mana-mana ya. Kita pinginnya orang, kalau mau ke Ibu Imas ya harus datang ke Bandung gitu. Di warung ini kurang lebih 50 karyawan lah. Kalau secara keseluruhan mau nyampe lah 200 ya. Ayam goreng juga merupakan menu bestseller di sini. Koda Lola semenjak pandemi jam operasional di-cut ya. Dulu kan ada 24 jam. Cuman berhubung kondisi belum stabil, makanya kita di-cut sampai jam 8 malam aja. Dari pagi, dari jam 7 sampai jam 8. Last order lah jam 8. Harganya saya makan 22 sama PPN. Harganya sama 5.000. Yang baru 3.000. Gratis sama manajer kuatnya juga. Sayur asam 11 atau Jauhnya 20. Nasi putih 6.000. Saya gratis. Oh iya. Masya Allah. Warung Bu Imas legend di Kota Bandung. Menu-menunya luar biasa sekali. Warung ini buka dari pagi sampai malam. Dan hari ini kita mau mencoba makan siang di sini. Ini sudah ada satu nasi putih dengan berbagai lauk. Lauknya variatif. Setiap makan di sini kita akan mendapatkan gratis karedok linca. Ini pedasnya minta ampun. Kalau yang ini sambal pacak menggunakan cabai merah. Pedasnya juga luar biasa. Kemudian kita juga dapat gratis lalapan dan satu gelas teh manis. Selain dari yang itu semua, kita harus membayarnya. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, tempe bacem. Ini ada pepes jamur. Kemudian ada sayur asam, luar biasa. Ada sop kikil, ini luar biasa sekali. Kemudian yang unik juga ada selada goreng. Ini selada digoreng ditaburi dengan garam. Kemudian ada sambal satu lagi, ayam bakarnya. Kecapnya sampai meleleh. Kita coba. Teman-teman bisa lihat, sangat lembut. Makanan di sini seru dimakan dengan tangan. Langsung kita coba ayam bakarnya. Bismillah. Lembut, mantap. Rasanya manis-manis gitu. Tidak perlu dicocol dengan kecap lagi karena ayamnya sudah berlumuran kecap. Empuknya juara. Sambal ciri khas warung ini. Dikit aja. Kemudian ada sambal satu lagi. Ya. Kita coba dengan tempe bacem. Luar biasa. Pakai karedok linca. Bismillah. Pedasnya nendang.
Baru era 90 kita pindah ke ex-terminal Kebun Kelapa. Tapi masih terminal. Itu belum banyak dikenal ya. Belum se-booming sekarang kuliner tambah banyak ya. Baru tahun 2000-an kita pindah ke belokan yang kecil itu tuh. Yang sekarang jadi dapur. Di situ alhamdulillah orang banyak mengenal karena salah satunya kita emang andalan dari karedok ya. Kita tuh emang dulu agak ragu-ragu gitu ya mau ngeblend nasi sama karedok tuh. Ini gimana nih orang tanggapannya karena takutnya nggak cocok sama lidah atau gimana. Cuman alhamdulillah qadarullah ternyata ngeklop, terus jadi ciri khas kita juga sih. Jadi rasanya itu beda dari yang lain, kualitasnya juga beda dari yang lain. Kita gunain bahan premium ya. Bukan cuman kita bilang premium, tapi ini betulan premium. Harganya merakyat, kualitas packagingnya juga, brandingnya juga oke, kemudahan untuk makannya juga oke. Kita dalam box, jadi mungkin itu ya yang beda dari stick-stick lainnya ya. Persiapan beres-bereskan peralatan-peralatannya. Jadi karena bisnis Stick 45 ini kita di street food ya, itu bisnis di pinggir jalan, memang kita banyak kendalanya selama ini. Kayak cuaca sangat berpengaruh karena kita di pinggir jalan, hujan, badai. Nah di bulan Desember, Januari kita terkendala, sempat drop juga penjualannya. Cuman ya alhamdulillah bisa kita lawetin. Terus juga kita ada kendala karena kita di pinggir jalan itu sempat kemalingan, ada juga orang yang kurang-kurang suka mungkin ya. Tapi yang nggak bisa kita hindarin, itu mungkin bagian dari proses supaya untuk kita naik kelas mungkin ya. Kalau ayam yang kita gunakan tuh bagian paha atas. Jadi dia lebih enak, maksudnya kalau dia pun dimasak itu lebih empuk dia. Ayam itu sebelum dimasak itu memang udah dibumbui di rumah produksinya. Paling sekitar 40 gitu Bang. Ayamnya itu kita nggak langsung masak karena biar supaya konsumen tuh tidak terlalu lama menunggu ayamnya. Jadi kan kita masak buat ayam tuh buat stoknya untuk setengah masak dulu. Setelah itu giliran ketika konsumen pesan, kita langsung sajikan ayam itu benar-benar masak. Kalau untuk masak setengah masak itu paling lama paling hanya 10 menit lah paling lama. Setengah masak itu jadi sampai ke dalam dia meresap minyaknya.
Siap-siap jam 3, ready jam 4, kita closingnya jam 11 malam. Satu porsi takaran regulernya itu contohnya chicken stick spicy atau chicken stick barbecue itu satu porsinya itu 110 gram. Chicken stick barbecue, chicken stick spicy, double stick barbecue, double stick spicy, chicken stick citato sama chicken stick mexicron. Kalau untuk chicken stick double dia 200 gram. Untuk steak 45 sendiri dengan 2 outlet itu menghabiskan dalam sehari, alhamdulillah sekali Allah kasih rezeki kita di 25 kilo per outlet. Nah 25 kilo per outlet itu sekitar 100 atau 120 porsi ya. Kalau omset rata-ratanya mungkin malu-malu juga kita sebutin, nggak enak ya. Tapi ya sekitar 3 sampai 4 jutaan satu outlet. Jadi satu outlet karena mungkin masih baru, kita masih ngejar ke angka ke situ lah. Kita sajikan ayam itu, kita potong-potong, jadi konsumen nggak perlu lagi motong-motong, tinggal makan aja. Bisa dijamin bang, kalau itu ayam kita nggak ada namanya sikit pun tulang, daging semua. Grab, GoFood, Gojek, ya, kalau pesan dari sosial media pun ada juga, dari Instagram, dari WhatsApp. Ayo kita mulai bisnis, jualan atau apapun itu, bagian kuliner kah atau jasa kah, terserah teman-teman. Yang penting untuk memulai bisnis itu harus paham dari knowledge-nya dulu, terus lebih paham soal manajemen waktu juga, soal prioritas, karena mulai usaha itu nggak bisa let it go, let it flow, nggak bisa jalan aja dulu. Jadi memang harus well prepare kita. Jadi karena di situ di usaha ini memang mungkin semua orang pengen usaha karena banyak waktu luang di luar, tapi enggak. Sebenarnya bisnis yang sehat itu bisnis yang kita punya target itu bisnis yang kita persiapkan kayak gitu. Jadi ada bangun diskusi juga sama teman-teman UMKM kalau memang itu yang jadi kendala, terus bisa banyak sharing sama yang sudah pelaku-pelaku UMKM lainnya. Jadi nggak bisa kita langsung buka tanpa memikirkan nih strategi marketingnya, strategi SOP produknya. Jadi memang harus siap dengan segala kondisi biar bisnis kita profit. Nah, lain apa yang dikejar selain profit, ya kan? Selain kita membuka lapangan kerja berguna bagi orang-orang sekitar kayak gitu. Yuk semangat bisnis.
Dan yang uniknya, ayam goreng di sini dimasak menggunakan api unggun juga. Ayam yang digunakan ayam broiler dan hanya menggunakan bumbu simpel saja. Dan minyak yang digunakan juga sangat jernih. Baru yang masih bening ya. Namun proses penggorengannya sangat lama. Durasinya antara 15 hingga 20 menit. Dengan api unggun yang kecil, katanya agar matang hingga ke dalam. Ini udah hampir matang. Selain gulai ayam, warung ini juga menyediakan beberapa makanan khas Aceh Besar autentik lainnya. Dan satu lagi yang menjadi favorit kita, gulai telur bebek ceplok. Telur bebeknya langsung diceplok ke dalam kuah kemamah. Ini kuahnya sangat lemak karena mengandung banyak santannya. Kakek Iya. jauh. Dan hidangan kita siap, mari kita santap selagi masih hangat. Tentu saja pakai nasi putih yang juga dimasak menggunakan kayu. Hidangan hari ini full aroma smoky. Masya Allah, suasana tradisional. Ada gulai ayam kampung, warnanya sangat menggoda. Kemudian ada ayam goreng api unggun. Digoreng sangat lama, sekitar 20 menit, dan apinya pakai kayu bakar. Kemudian ada telur bebek yang diceplok ke dalam kuah kemamah. Jadi telur kuah lemak juga. Kemudian ada urap lalapan. Dan semua makanan di sini boleh dibilang harganya sangat terjangkau. Letaknya tidak jauh dari kota Banda Aceh, tapi kita dapat feel suasana kampung yang masih sangat asri. Warungnya masih dari kayu, tapi mantap. Setiap hari rame. Kita makan sedikit kuah. Wow. Ini ada buah nangkanya. Kemudian ada bunga kecombrang. Kita ambil ayam gorengnya. Masya Allah. Oke, ini sudah cuci tangan tadi. Masya Allah. Dalamnya masih sangat fresh, di luarnya sudah merah. Bismillah.
Ini definisi ayam yang masak hingga ke dalam, bumbunya juga meresap. Digoreng dengan api yang sangat kecil dan durasinya sangat lama juga. Kita makan dengan nasi. Kuahnya harum sekali, aroma kecombrangnya terasa. Oke, kita makan satu ayam gulai. Ini masih ada batang kecombrangnya. Ini ayam gulai enaknya dimakan hangat-hangat. Ini ayam kampung gulai, tapi dagingnya empuk sekali, enteng teman-teman, dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Dimakan saat hangat-hangat dengan nasi putih. Dalam gulai bebek dapat ikan kemamah, kentangnya juga. Kita ambil satu telur bebeknya. Ini cocok sekali untuk nambah stamina pria. Telurnya creamy sekali, telur bebek fresh, dan ada aroma ikan tongkolnya. Ini dimasak dengan gulai ikan, harganya cuma Rp5.000. Worth it sekali. Minyak berlinang.
ekor ah? Lentok, Pak. Apa dua Anda? Halo bang. Udah bisa, udah. Udah berlampak aja deh. Ini makan ayam ini ya? Iya. Harus panas kita keluar udah lagi. Coba ya. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Berapa? Kayaknya main apa no?
Beda ya. Tapi ulu awur wamera penting dia makanya mau turun. Ya Pak, di mana? Coba. Awur. Ini mungkin sudah generasi kedua. Pertama warungnya sekitar tahun 70-an di Pasar Samahani lama. Pas musibah Pasar Samahaninya terbakar, pindah ke toko baru yang di sampingnya namanya Bak Roda. Nah, ini toko baru dibangun oleh suami kakak saya, sampai sekarang pindah ke sini. Sekitar tahun 80-an. Dulu di sini masih sawah. Cuma kalau nggak salah saya cuma dua, yang ini satu, yang sebelah satu. Yang lain sawah semua. Karena pertama yang jualan di sini kami di deretan ini.
menu andalan kuah belangang, yang terkenal sekarang ayam masak Aceh. Itu paling terkenal, ayam masak Aceh. Soalnya ayam kampung kita pakai. Kalau misalnya hari-hari biasa sekitar 40-an, tapi kalau hari libur sampai 60 atau 70 ekor. Kita buka jam 7 sampai jam setengah 4 sore. Karyawan kita ada 7, di belakang 2, di depan 4. Sama tambah anaknya yang jadi kasir, cewek 1. Kadang-kadang dari Banda Aceh sering orang itu makan ke sini, orang-orang kantor itu. Terus mungkin tamu-tamu dari jauh, dari Sigli, dari Birim biasanya singgah di sini. Masya Allah, siang ini kita mau makan di warung Pak Ahmad sama Hani. Warung yang sangat legend di kota ini sejak tahun 80-an. Dan menu andalannya yaitu ayam kampung gulai, ayam goreng, dan juga gulai daging sapi. Masya Allah sekali. Di sampingnya ada menu pelengkap lainnya seperti ubi kuah lemak. Kemudian ada kemamah ikan kayu yang ada telur rebus di dalamnya. Masya Allah. Ada kuah peliunya juga, ada kuah sayur bening, kemudian ada aneka ikan goreng, dan ada tumis kangkungnya juga. Oke, langsung saja kita coba. Hanif sudah cuci tangan, kita makan pakai tangan saja. Yang pertama kita langsung mencoba ayam kampung gulainya. Ayam yang baru disembelih beberapa jam yang lalu, tentunya sangat fresh. Ayam kampung yang masih muda, belah 4. Segini ukurannya, harga untuk satu piece ayamnya Rp17.000.
Gulainya yang sangat pekat. Kemudian tekstur kelapa sangrainya masih sangat jelas. Yang jelas khas ayam Aceh Raya itu pakai rebung kala. Oke. Masya Allah. Sangat juicy. Bagaimana rasanya? Langsung kita coba. Masya Allah. Ayamnya dulu. Ayam kampung. Oke. Ayam kampung warung Pak Ahmad sama Hani. Bismillah. Masya Allah, lembut banget. Selain juicy, rasanya juga sangat fresh. Baru dipotong beberapa jam yang lalu dan ayamnya masih muda. Teman-teman, sangat tidak mudah untuk memasak ayam kampung dengan rasa yang sangat juicy. Ini luar biasa. Yang biasanya kita temui gulai ayam Aceh Raya itu menggunakan ayam kalasan ataupun ayam merah. Tapi yang ini ayam kampung asli. Ini yang menjadikan cita rasanya sangat spesial. Dan umumnya di sini ayamnya dimakan dengan nasi putih untuk menu makan siang. Bismillah. Luar biasa, top sekali. Untuk nilainya, Hani berani kasih nilai di atas 9. Ini juicy luar biasa. Kuncinya adalah fresh. Apalagi dipadukan dengan bumbu yang mantap, rasanya semakin perfect. Bismillah. Dan ada juga ayam goreng daun kari yang menggunakan ayam kampung juga. Ayam goreng dengan ayam fresh, sudah tentu rasanya pasti mantap. Dan yang spesial juga, gulai daging sapi, satu porsi 25.000. Dagingnya ada, lumayan. Kuah belangong Aceh Raya itu umumnya menggunakan daging sapi ataupun daging kambing. Yang biasanya daging sapi itu, dagingnya lebih banyak dan lebih tebal. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.